Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Dimana pada kesempatan kali ini Fast Movie akan melanjutkan episode ketiga dan keempat series Breaking Bad season kelima. Dimana di episode sebelumnya diketahui bahwa Walter, Jesse dan juga Mike kembali beraliansi untuk membangun kerajaan obat-obatan terlarang. Alasan sebenarnya kenapa Mike mau bekerja lagi dengan Walter ialah karena Mike ingin terus menyuplai dana kepada seluruh bawahannya. Mike tak ingin para anak buahnya yang kini mendekam di penjara mulai menjual informasi penting kepada DEA hanya demi mengembalikan semua uang yang telah DEA sita. Bagaimanakah kelanjutannya? Daripada kelamaan, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Say my name. Heisenberg. Setelah memutuskan beraliansi, Mike mulai mengunjungi satu persatu bawahannya yang kini telah mendekam di penjara. Mereka ini sebenarnya belum ditetapkan sebagai tahanan resmi. Mereka ditahan karena DEA mencurigai semua statement mereka saat dalam proses interogasi. Mike paham bahwa anak buahnya mulai resah dengan penyitaan uang yang dilakukan oleh DEA. Tahanan yang bernama Dennis ini sebenarnya tahu resiko dan sama sekali tak keberatan jika memang mereka harus dipenjara. Namun masalahnya, keluarganya di rumah sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk itulah kedatangan Mike kemari untuk memperjelas bahwa Mike akan menjamin seluruh keluarga tahanan, namun dengan kesepakatan mereka harus tetap tutup mulut. Sebelum memulai bisnis, Mike ingin memperjelas tentang aturan dasar pembagian kerja. Untuk masalah distribusi dan keamanan, itu adalah tugas Mike. Sementara untuk bagian memasak, merupakan tanggung jawab Walter dan juga Jesse, yang mana masing-masing dari kita tak boleh mencampuri atau memberitahukan bagaimana cara mengelola bisnis. Mike tak akan mau tahu bagaimana cara Walter memasak. Sebaliknya juga, Mike tak akan memberitahukan bagaimana cara dia mengatur jaringan distribusi. Didampingi Saul, mereka memulainya dengan mensurvei lokasi yang akan mereka gunakan sebagai laboratorium. Tempat pertama yang mereka jelajahi ialah perusahaan furnitur. Perusahaan yang hampir semua karyawannya adalah imigran gelap ini tentu akan memotivasi pekerja untuk tetap bisu, tuli, dan buta tentang operasi yang akan kita lakukan. Walter yang sedari awal mengecek setiap mesin-mesin furnitur ini menyadari bahwa ternyata perusahaan ini menggunakan mesin pembuat kardus dengan memanfaatkan uap dan garam, di mana uap dan garam akan sangat mencemari kualitas kemurnian metafetamin. Sehingga mereka pun pindah ke lokasi kedua, di mana lokasi ini adalah perusahaan makanan. Dengan luasnya perusahaan serta lokasi yang terpencil, Saul meyakini mungkin ini adalah tempat yang cocok untuk dibuat laboratorium. Namun lagi-lagi Walter tak tertarik. Menurutnya setiap industri yang berhubungan dengan makanan akan mendapatkan infeksi mendadak dari pemerintah. Hingga di penghujung survei, Saul mengantarkan mereka ke sebuah gudang jasa pembersihan hama. Dengan sedikitnya ruang kosong serta lokasi yang dekat dengan kota, Jesse dan Mike menyarankan bahwa tempat ini sama sekali tak memenuhi standar keamanan. Lain halnya dengan Walter. Saat ia melihat tumpukan terpal ini, entah kenapa Walter punya ide untuk merancang laboratorium, di mana Walter tak akan menggunakan gudang ini sebagai lokasi utama, melainkan Walter akan memanfaatkan rumah yang menyewa jasa pemberantasan hama ini sebagai tempat laboratorium portable. Ide Walter barusan memanglah sangat kreatif. Seperti yang diketahui bahwa pemilik rumah akan meninggalkan rumah mereka selama proses pembersihan hama selesai dilakukan, yang mana proses pembersihan hama bisa memakan sampai berhari-hari. Di momen itulah kita akan memasak di rumah tersebut. Apalagi dengan adanya tenda penutup terpal, orang-orang pasti mengira bahwa rumah itu masih dalam tahap penyemprotan. Tak mungkin mereka akan mengira jika rumah itu digunakan sebagai pabrik kristal meth. Adanya laboratorium portable ini nantinya memang akan menguras tenaga, mengingat mereka akan membongkar pasang alat-alat lab sesuai dengan rumah yang akan kita pilih nanti. Meski begitu, mereka semua sepakat dengan usulan Walter. Langkah selanjutnya ialah memastikan apakah pegawai ini merupakan orang yang bisa dipercaya. Saul pun mulai memperkenalkan satu persatu karyawan sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Yang pertama, pria berkucir ini bernama Ira. Dia adalah pemilik perusahaan. Selanjutnya ada Sander, Fernando, dan yang di bawah bernama Todd. Semua para pekerja ini memiliki lisensi dan melakukan pekerjaan dengan sangat baik.
Tapi terkadang mereka juga melakukan pekerjaan sampingan sebagai seorang pencuri. Namun mereka tak pernah mencuri saat bekerja. Mereka hanya akan mencari barang mewah dan menduplikat kunci rumah yang menyewa jasa mereka, yang kemudian mereka menjual informasi itu kepada kru lain supaya mereka merampok rumah tersebut. Sol yakin bahwa mereka tahu cara menjaga rahasia jika kita mampu menutup mulutnya dengan uang. Mereka pun akhirnya setuju untuk menggunakan jasa pembersih hama sebagai kedok pabrik Crystal Meth. Dengan bantuan Pete dan juga Badger, Jesse mulai mengumpulkan beberapa alat dan bahan yang mesti mereka butuhkan. Pete dan Badger ini sebenarnya tertarik untuk ikut terjun ke dalam bisnis ini. Namun niat mereka mulai sirna saat Mike mulai memperlihatkan wujudnya. Yeah, keep on keeping on, brother. Mike mulai membriefing para kru barunya, di mana saat operasi dilakukan, mereka hanya perlu melakukan pekerjaan seperti biasanya. Tak ada yang berubah kecuali beberapa detail penting. Yang pertama, mereka tak boleh mencuri barang apapun di rumah pelanggan. Selama bekerja nanti, mereka akan sering bertemu dengan Walter dan juga Jesse, di mana sejauh yang mereka tahu, dua pria ini adalah hantu. Kalian harus bertingkah seolah tak pernah melihat, mendengar, dan mengetahui dua pria ini. Kalian tak boleh berbicara kecuali diajak bicara. Di sisi lain, jika dua pria ini meminta kalian melompat, jangan pernah menanyakan alasan. Kalian hanya perlu melakukannya. Dan yang terakhir, panggil dua pria ini dengan sebutan Tuan. Di hari berikutnya saat mereka mendapatkan pesanan fogging, di hari itulah mereka memulai operasi pertama kalinya. Pemilik rumah yang mempercayakan rumah kepada para kru mulai mereka manfaatkan untuk menjadikannya laboratorium, di mana Walter dan Jesse mulai menghidupkan alat sembari mencampur satu persatu bahan kimia. Proses itu mereka lakukan intens selama hampir 8 jam lamanya, hingga jadilah Crystal Meth dengan kemurnian sempurna. Setelah mereka selesai melakukan pekerjaan, Walter dan Jesse yang lagi nyantai mulai mengobrol tentang kehidupan pribadi masing-masing. Walter mulai memuji kedekatan Jesse dan Andrea yang semakin hari semakin harmonis. Menurutnya Andrea adalah tipe wanita yang pas untuk dijadikan sebagai istri. Tapi jika melihat ke depan, dengan pekerjaan Jesse sebagai penjual obat-obatan terlarang, tentu kehadiran Andrea bisa saja menjadi kendala. Walter bisa mengatakan hal itu karena telah mengalaminya sendiri. Jesse yang tahu arah pembicaraan Walter langsung mengatakan bahwa ia tak pernah mencampurkan urusan bisnis dengan keluarganya di rumah. Andrea sama sekali tak tahu tentang apa yang Jesse lakukan saat ini. Walter yang sudah berkeluarga mencoba memberikan nasihat, di mana rahasianya akan menciptakan hambatan antara orang-orang terdekat. Jika Jesse memang berniat menghabiskan waktu bersama Andrea, maka Jesse harus berani memutuskan untuk berbagi semua hal dengannya. Jika Andrea memang mencintainya, maka Andrea pasti akan menerima apapun pekerjaan yang Jesse lakukan. Scene kemudian berpindah di mana kali ini Mary menyarankan kepada Skyler untuk merencanakan surprise hari ulang tahun Walter. Semenjak tragedi peledakan panti jompo, Skyler memang memberikan jarak dengan suaminya. Skyler hampir tak pernah mengobrol lagi dengan Walter, kecuali memang hal-hal penting saja. Dari situlah Skyler merasa tak punya niatan untuk merayakan ulang tahun suaminya. Mary yang tak tahu tentang permasalahan rumah tangga Skyler tentu merasa tak habis pikir kenapa Skyler tega tak merayakan ulang tahun suaminya. Padahal tahun ini bertepatan dengan 1 tahunnya Walter dinyatakan sembuh dari penyakit kankernya. Ingin rasanya Skyler mengungkap jati diri Walter yang sebenarnya sebagai jawaban kenapa Skyler menolak perayaan ulang tahun suaminya. Tapi hal itu sangat tak mungkin, karena harga yang harus Skyler bayar ialah keselamatan suaminya sendiri. Jadi Skyler hanya bisa memendam masalahnya sendiri tanpa bisa menceritakan kepada siapapun. Apalagi kini ditambah tekanan dari Mary yang membuat Skyler hilang kendali. Mary yang baru pertama kali melihat Skyler sehisteris itu tentu langsung berbicara empat mata dengan Walter. Sebenarnya apa yang terjadi antara kalian berdua hingga membuat Skyler seperti ini? Keahlian Walter dalam memanipulatif memang perlu diacungi jempol. Di kondisinya seperti ini, Walter bisa-bisanya memutar balikan fakta sebenarnya dengan sangat licik. Walter mengatakan bahwa semenjak kecelakaan yang menimpa Ted, membuat Skyler berubah 180 derajat dari biasanya. Dulu memang Mary pernah mendengar rumor bahwa Skyler telah selingkuh dengan Ted. Namun ia tak mengira jika hubungan gelap ini bisa sampai sejauh ini. Mary yang mulanya datang dengan amarah kepada Walter, kini berubah menjadi simpati. Awal perjalanan bisnis mereka bisa dibilang cukup mujur. Di awal transaksi mereka bisa mendapatkan jumlah uang sebanyak ini. Saat pembagian hasil, Walter ternyata keberatan dengan adanya potongan besar dalam proses transaksi.
Apalagi Mike juga harus membagikan uang ini dengan anak buahnya yang kini mendekam di penjara. Padahal mereka sama sekali tak memiliki kontribusi apapun. Mike menjelaskan bahwa sangat penting bagi kelancaran bisnis dengan tetap membuat para mantan anak buah Mike tetap diam, di mana satu-satunya cara ialah dengan memberikan uang kompensasi. Meski Walter masih belum bisa terima dengan potongan sebesar ini, namun ia tetap memberikan uangnya. Dari uang sebanyak ini, Walter hanya bisa menerima uang bersih sebesar 137.000 US dollar saja, di mana jumlah ini lebih kecil ketimbang gajinya saat bekerja dengan Gasfring. Selesai dengan pembagian hasil operasi mereka, Jesse mengabarkan kalau hari ini ia telah putus dengan Andrea. Menurutnya Jesse belum siap dengan kehidupan berkeluarga di saat ia masih berkecimpung di pekerjaannya saat ini. Setelah mengesampingkan pernyataan Jesse, Walter mulai menyeriatkan kalau pembagian hasil ini sangatlah tidak adil. Seharusnya kita sebagai bos berhak untuk mendapatkan lebih dari apa yang kita miliki. Tak bisa dipungkiri bahwa hidup dari bisnis obat-obatan terlarang memang sangat menjanjikan. Walter yang semula menggunakan mobil biasa, ini menggantinya dengan 2 mobil sport sekaligus, di mana mobil yang satu akan digunakan oleh Walter Junior. Meski hidup bergelimang harta, tampaknya hal itu sama sekali tak membuat Skylar bahagia. Di tengah rasa bahagia menyelimuti bapak dan satu anak ini, Skylar hanya bisa diam memendam kekhawatirannya. Dengan adanya mobil baru dan uang yang terus berdatangan, hal itu cukup membuktikan jika kali ini Walter kembali terjun di bisnis terlarang, yang mana hal itu sama sekali tak diinginkan oleh Skylar. Bahkan saat di hari ulang tahunnya, Skylar ini sengaja melewatkan tradisi membuat daging bacon berbentuk angka sesuai umur Walter. Hal itu sengaja dilakukan sebagai bentuk perlawanan kalau Skylar tak senang dengan cara hidup seperti ini. Sementara di perusahaan Madrigal, Lydia kali ini mendapatkan infeksi mendadak dari petugas DEA. Setelah melakukan beberapa percakapan cukup intens, didampingi oleh Lydia, Agen Hank dan Gomez mulai menciduk salah satu mandor terduga kasus penyelupai bahan metilamin kepada Gasfring. Dengan tertangkapnya satu persatu anak buah Lydia, tentu membuat Lydia sangat khawatir akan keselamatan dirinya. Apalagi saat ia menceritakan penangkapan ini kepada Mike hanya bersikap dingin dan berjanji akan mengirimkan orang baru untuk menggantikannya. Meski dia telah mengamankan beberapa orang penting di organisasi Gasfring, tampaknya hal itu sama sekali tak membuat Agen Hank puas. Ia selalu merasa bahwa masih ada orang penting yang belum bisa Hank temukan. Apalagi para anak buah Gasfring sama sekali tak bisa diajak kooperatif. Meski segala cara telah Hank lakukan, seolah ada seseorang yang mencoba membungkam mereka yang kemungkinan besar dilakukan oleh Mike. Fakta lain yang telah ditemukan oleh para agen lapangan menemukan bahwa di jalanan masih dijual bebas kristal meth biru. Hal itu cukup membuktikan bahwa mantan peracik Gasfring telah membuat operasi baru, di mana sejauh ini dia masih belum bisa menemukan tentang siapakah sebenarnya maestro tersebut. Bisa dibilang pencapaian DEA sampai sejauh ini tak lepas dari kinerja Agen Hank. Eksekutif DEA pun mengapresiasi pengabdian Hank dengan menaikkan jabatannya sebagai kepala DEA New Mexico. Dengan kabar bahagia itu, keluarga Hank ingin merayakannya dengan makan malam bersama keluarga Walter. Sekaligus makan malam ini juga sebagai perayaan kecil ulang tahun Walter yang ke-51 tahun. Acara makan malam itu pun berlangsung dengan bahagia. Satu persatu dari mereka menceritakan pengalaman bahagia masing-masing. Hank bahkan sempat melontarkan candaan kalau dia akan menyaingi ulang tahun Walter dengan membeli jet pribadi. Di saat Walter Junior izin keluar, entah kenapa ada sesuatu yang aneh terhadap Skylar. Ia mulai meninggalkan meja makan dengan tatapan kosong. Dan yang paling aneh, Skylar sengaja menenggelamkan dirinya di kolam renang. Aksi Skylar barusan tentu membuat semua orang khawatir. Kalau saja tadi mereka nggak sadar, mungkin nyawa Skylar tak akan tertolong. Di tengah permasalahan keluarga yang dialami Walter, mereka mulai berembuk untuk mencari solusi terbaik. Hank dan Mary yang mengira jika biang masalahnya adalah Skylar yang selingkuh, memberikan solusi supaya malam ini anak-anak Walter menetap sementara di rumahnya. Hal itu bertujuan agar Walter dan Skylar bisa berbicara empat mata, dan yang paling penting menjaga permasalahan rumah tangga dari kedua anaknya. Setelah anak-anak dibawa Mary, di saat itulah Walter meminta penjelasan terkait aksi nekat Skylar. Skylar ternyata sengaja menyakiti dirinya sendiri demi menjauhkan anak-anak dari rumah ini. Semenjak Walter kembali terjun di bisnis obat-obatan, Skylar merasa rumah ini tak aman lagi bagi anaknya. Walter tentu menjanjikan kepada Skylar bahwa keamanan keluarganya akan ia jamin. Apalagi kini Walter lah yang mengelola bisnis ini. Meski Walter kini menjadi bosnya, tentu hal itu bukanlah jaminan bahwa keluarganya akan aman. Skylar kini tak peduli jika memang Walter akan melanjutkan bisnisnya. Skylar juga tak keberatan kalau dia dilibatkan dalam praktik money laundry. Tapi satu hal yang pasti,
Skylar akan menjauhkan anak-anaknya dari semua dosa orang tuanya. Di satu sisi kini Jesse ditugaskan untuk mengambil metilamin bersama Lydia. Setelah adanya infeksi mendadak dari DEA, tentu Lydia menjadi lebih paranoid dengan kedatangan Jesse. Ia takut jika Jesse ini adalah mata-mata DEA. Namun karena Jesse berhasil meyakinkan Lydia, barulah Lydia membawa Jesse ke gudang bahan kimia. Lydia kemudian menunjukkan 1 tong metilamin dengan nomor seri yang sudah ia manipulasi dari sistem. Saat tong itu diturunkan, Lydia melihat ada benda aneh menempel di alas tong tersebut. Lydia menduga bahwa jangan-jangan alat itu adalah pelacak GPS yang tadi pagi sengaja DEA tempelkan. Sehingga Jesse kali ini terpaksa pulang tanpa membawa bahan metilamin. Mike sebagai mantan polisi merasakan keanehan saat diperlihatkan foto pelacak GPS yang terpasang di bagian luar tong. Untuk standar kepolisian, seharusnya mereka menaruh pelacak itu di bagian yang tak terlihat. Mike yang memang sudah kenal dengan watak Lydia menduga kalau dialah orang yang sengaja menaruh pelacak itu supaya kita tak mengajaknya untuk berbisnis lagi. Mike pun mengabulkan maksud Lydia barusan dengan cara ingin membunuhnya. Jesse yang gak tegaan tentu langsung menahan aksi Mike. Mereka berdua sempat berdebat satu sama lain hingga akhirnya Mike mengurungkan niatannya karena Walter juga tak menyarankan untuk membunuh Lydia. Menurutnya pasukan metilamin harus tetap dilakukan. Untuk itulah kita harus membiarkan Lydia tetap hidup. Jesse pun lega mendengar ucapan itu dari mulut Walter. Di samping itu Jesse ini ternyata ingat kalau hari ini Walter tepat berusia 51 tahun. Jesse pun memberikan jam ini sebagai hadiah ulang tahunnya. Rasanya sungguh ironi ketika orang lain mengingat hari ulang tahun kita, sementara keluarga kita sendiri tak lagi peduli. Sepulangnya ke rumah, Walter mulai memamerkan kalau ia mendapatkan hadiah jam tangan dari orang yang pernah mencoba membunuhnya. Walter yakin entah seberapa besar rasa benci Skylar kepada dirinya, cepat atau lambat rasa benci itu akan hilang. Dan episode keempat bersambung.